Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Adik-adik, saat ini Katia berdiri di atas jembatan Panus yang berlokasi di Jalan Tol Iskandar, Depok, Jawa Barat. Adik-adik, jembatan ini sudah dibangun kurang lebih tahun 1917 dan mungkin sekarang sudah lebih 100 tahun lebih umurnya adik-adik ya. Jembatan ini masih berdiri kokoh. Jembatan Panus ini kurang lebih panjangnya sekitar 100 meter dan lebarnya kurang lebih selebar 5 meter. Adik-adik bisa lihat sepanjang jalan sini. Jembatan ini masih aktif ya adik-adik, dipakai untuk menghubungkan jika kita ingin pergi ke Depok 2, Simpangan, dan sekitarnya. Oke adik-adik, dari atas jembatan Panus ini kita bisa melihat view Sungai Ciliwung ya. Kita bisa lihat sungai yang masih jernih sampai saat ini. Ya, di atasnya juga ada jembatan yang baru adik-adik ya, kita sebutnya jembatan baru. Dulu pada saat sebelum dibangun jembatan baru hanya ada satu-satunya jembatan ini untuk penghubung yang Katia bilang tadi kalau kita mau pergi ke sekitar Depok 2, Simpangan, dan sebagainya. Dari jembatan Panus Depok, inilah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Emanuel Depok spesial HUT Kemerdekaan RI ke-75. Selamat beribadah. Bang. Goceng lepas tuh. Gua lepas. Jalan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Ya, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Emanuel Depok. Hari ini 16 Agustus 2020. Oke adik-adik, Katia undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Matahari yang Bersinar. Adik-adik, mari kita mulai ibadah ini dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, dalam tidur malam kami, dan kami bangun dengan kesegaran daripada-Mu saja. Nafas kehidupan yang kami boleh hidup pada saat ini semua merupakan berkat anugerah daripada-Mu saja ya Bapa. Sehingga kami hadir dalam ibadah ini sebagai ucapan syukur kami dan permohonan berkat kepada-Mu agar dalam kami menjalani kehidupan kami di seminggu ke depan kami bisa melakukannya dengan baik. Engkau berkati kami Bapa agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami bisa memahami pelayanan firman yang akan disampaikan
dan kami bisa siap menjadi anak-anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ezra. Tapi sebelum kita mau cari Kak Ezra dulu adik-adik ya. Kayaknya sih tadi aku lihat dia lagi main getek di kali. Coba kita lihat ya. Oh, di bawah situ tuh adik-adik, coba lihat. Kak Ezra. Ayo Kak. Udah firman Tuhan nih. Awas Kak, kayaknya Kak Ezra mau ngingat masa kecil ya adik-adik ya. Dia dulu sering main di kali nih. Ayo Kak. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Kakak mengundang adik-adik untuk membuka Alkitab kalian dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai yang ke-29. Kakak ulangi, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kakak persilakan adik-adik untuk membacanya di rumah. Ya adik-adik, sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Adik-adik tahu ya, Kisah Para Rasul ini siapa yang tulis? Sepakat, yaitu Rasul Lukas. Rasul Lukas ini menulis Kisah Para Rasul ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya setelah ia bangkit, menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, memberitakan mengenai kebenaran firman Tuhan dan kerajaan Allah, dan ketika ia bangkit, ia mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksinya dimanapun mereka berada. Biasanya kita sebut dengan amanah agung, tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, dalam Kisah Para Rasul ini adalah bagian terpenting di mana ini adalah awal di mana para muridnya itu melakukan apa yang telah diamanahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu pergi ke seluruh dunia, pergi ke seluruh bangsa untuk menceritakan atau mengisahkan kebenaran mengenai firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam konteks bacaan kita pada saat ini, Paulus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di wilayah Syria, Turki, dan Yunani itu selama bertahun-tahun. Akhirnya pulang ke Yerusalem. Tapi di sana, ia ditolak oleh orang Yahudi di sana. Ia dituduh, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 28, ia dituduh dua hal adik-adik. Yang pertama, Paulus dituduh menentang hukum Taurat dan membawa orang Yunani masuk ke bait Allah yang menurut mereka itu najis. Dari situlah gempar adik-adik. Akhirnya Rasul Paulus ditangkap, diadili dan dipenjara oleh berbagai petinggi pemerintahan pada saat itu. Nah, Saulus dipenjara di daerah Kaisarea oleh Festus. Namun si Festus ini tetap memenjarakan dan berencana membawa Paulus ke Yerusalem untuk dihakimi sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 9. Namun lagi-lagi Paulus menyatakan dirinya tidak bersalah dan mengajukan banding ke Roma, ke Kaisar Roma pada saat itu. Nah, Festus waktu itu menerima kunjungan dari Raja Agripa adik-adik. Dan Festus ini menceritakan bagaimana kasus apa yang sedang ia alami, yaitu tentang si Paulus ini. Dan ketika Paulus menyatakan untuk naik banding dan melakukan pembelaan, maka Paulus beserta tahanan lainnya itu dibawa ke Roma dengan menggunakan kapal. Nah, di sana pun juga banyak kesukaran adik-adik. Banyak sekali kesukaran di sana. Ombak yang tinggi, sampai mereka harus bongkar muatan, sampai kapal itu kandas. Dan di dalam perjalanan itu juga Paulus menyatakan berbagai pernyataan-pernyataan yang membuat kepala tahanan di sana suka sama dia, sampai akhirnya setiap kebijakan yang dilakukan oleh komandan ini berdasarkan dari keputusan si Paulus itu sendiri. Nah, tibalah Paulus di Roma. Di sana Paulus diizinkan untuk tinggal sendiri bersama dengan beberapa prajurit untuk yang pasti untuk memantaunya ya. Nah, ada satu saat di mana Paulus kemudian mengundang para pemimpin bangsa Yahudi, dan ketika mereka datang, Paulus menyambutnya dengan kata saudara-saudara. Sebagaimana tertulis pada ayat yang ke-17, awal di mana kita pembacaan kita pada saat ini. Paulus menceritakan masalah yang dihadapi selama pelayanannya, termasuk saat ia dituduh dengan berita bohong yang menyebabkan akhirnya Paulus dihukum. Paulus kemudian
bercerita dan menjelaskan alasan mengapa ia naik banding. Itu bukan karena untuk menceritakan keburukan bangsanya, tidak. Bangsa Yahudi yang dimaksud. Tetapi agar Rasul Paulus bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin kaum Yahudi di Roma. Nah, namun para pemimpin Yahudi ini kemudian menentukan suatu hari yang tepat untuk kemudian mereka bisa kembali berkumpul dan mendengarkan lebih dalam mengenai apa yang Paulus ingin ceritakan. Hari itu tiba, adik-adik. Paulus menerangkan dan memberikan kesaksian mengenai kerajaan Allah. Hal itu berlangsung dari pagi hingga sore. Namun, para pendatang itu ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Sehingga bubarlah pertemuan itu dengan adanya ketidaksesuaian di antara mereka. Namun Paulus mengatakan kepada mereka semua mengenai nubuatan Nabi Yesaya bahwa penolakan kebenaran Allah akan terjadi di kalangan bangsa Yahudi dan kabar keselamatan tersebut akan disampaikan ke bangsa lainnya dan mereka akan mendengarnya. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini berfokus pada bagaimana Rasul Paulus begitu teguh menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan dan betapa tegarnya ia menghadapi fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar sama sekali kepadanya, bahkan dari bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Itu semua untuk menjatuhkan Rasul Paulus, namun semakin ia dijatuhkan, semakin kuat imannya kepada Tuhan. Ia yakin bahwa dalam perjalanan pelayanannya, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu penyertaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat Rasul Paulus begitu tegar dalam menyampaikan firman Tuhan dan sangat tegar juga menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Rasul Paulus juga yakin bahwa Roh Kuduslah yang menuntun Rasul Paulus hingga saat ini dan memberikan sukacita dan pengharapan bahwa kebenaran firman Tuhan yang ia sampaikan itu akan menyelamatkan banyak orang, akan menyelamatkan banyak bangsa yang percaya kepadanya. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari nih adik-adik dari pelayanannya Rasul Paulus? Menyatakan kebenaran firman Tuhan itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan adik-adik. Sehingga itu sebagai wujud nyata bagaimana kita memahami firman Tuhan dan kemudian menyampaikan firman Tuhan itu ke sekeliling kita. Contohnya adalah misalnya untuk dalam konteks bacaan kita pada saat ini kita berfokus pada ke-10 firman Tuhan. Poin yang ke-9 yaitu jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Artinya sudah jelas adik-adik bahwa hendaknya kita berkata jujur terhadap sesama kita. Karena Tuhan Yesus mencintai anak-anaknya yang hidup dalam kebenarannya. Dan kita harus seperti pembahasan-pembahasan pada khotbah sebelumnya di YMPT minggu lalu, bahwa kita sudah siap menjadi saksi Kristus dan kita siap untuk menyampaikan kebenarannya dimanapun kita berada dengan penyertaan Roh Kudus. Nah, adik-adik, akan ada suatu drama yang akan ditampilkan sebagai bahan refleksi untuk khotbah ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Fiona sakit. Kayaknya sih habis rapid. Terus hasilnya positif. Wah, corona tuh pasti. Kan habis rapid test. Hasilnya positif lagi. Iya tuh corona. Nah bener tuh, kayaknya kena corona. Belum tentu corona. Bentar, gue ngabarinnya dulu. Oh iya, lupa, dia kan gak pernah punya kuota. Ntar deh gue telepon dulu. Halo Nyak, katanya Fiona sakit, terus abis rapid. Kayaknya sih positif. Bentar. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu lu pada. Jadi itu tuh belum tentu corona guys. Soalnya rapid test itu proses dari awal tes COVID. Bukan berarti dia udah fix corona. Itu cuma imunnya aja lagi lemah. Iya, gue punya ide. Sini, gue bisikin. Deh, gimana mau dibisikin? Kita aja jauh-jauhan. Iya, lupa. Jadi gini, gimana kalau misalnya
Adik-adik udah nonton kan dramanya tadi sekilas, tapi penuh dengan makna adik-adik. Dari situ kita lihat ada 3 pembelajaran penting adik-adik. Konteks bacaan kita pada saat ini, pelayanan Rasul Paulus juga di drama tersebut. Pertama adalah adik-adik, hidup ini adalah kesempatan untuk menyampaikan kabar kebenaran dan keselamatan yang akhirnya akan membawa sukacita, pengharapan, dan semangat. Dalam drama tadi, teman yang baik adalah mereka yang mampu menyatakan kebenaran dan akhirnya mampu juga mengubah keadaan. Kita lihat di sana bagaimana ketika si Lady tadi mendengar berita bagaimana Viana sakit dan sudah di rapid test, dan teman-teman yang lain ada Oce, ada Ale, ada Geral, mereka kemudian sudah langsung panik dan membuat kabar yang tidak tepat, nggak benar, gitu kan? Sehingga akhirnya Lady mencoba untuk berkoordinasi dengan Anya, salah satu teman baiknya Viana juga. Di situ Anya kemudian bilang ke teman-temannya. Di situ Anya melakukan sesuatu yang penting, yaitu menyatakan kebenaran bagaimana rapid test itu adalah belum sepenuhnya menunjukkan bahwa orang tersebut menderita atau terjangkit virus corona. Akhirnya ketika dijelaskan oleh Anya menyatakan kebenaran di sana, dan akhirnya teman-temannya itu semuanya akhirnya ikut sependapat dengan apa yang Anya beritakan. Akhirnya apa adik-adik? Teman-temannya itu akhirnya melakukan sesuatu hal yang akhirnya membuat si Viana ini semangat dan penuh pengharapan untuk sembuh. Mereka mengumpulkan uang, akhirnya bisa memberikan makanan untuk Viana, dan Viana bisa semangat dan tersenyum menjalani kehidupan di tengah-tengah keadaan yang sedang Viana rasakan. Itulah fungsinya teman kita adik-adik, teman yang selalu menyatakan kebenaran dan teman-teman yang siap untuk membawa kita ke keadaan yang penuh sukacita, semangat, dan pengharapan. Yang kedua adik-adik, hidup dalam kebenaran itu bukan berarti tanpa tantangan loh adik-adik. Dalam drama tadi kita melihat bahwa ketika teman-temannya yang lain nih, si Ale, Geral, dan Lady, semua sependapat dengan apa yang diberikan oleh informasi yang diberikan oleh Anya mengenai kebenaran rapid test dan swab itu. Akhirnya ada satu teman juga yang bersikeras bahwa informasi atau pemahaman yang selama ini ia dapat itu adalah yang paling benar, yaitu Oce tadi. Sehingga pada saat pemberian makanan tersebut, Oce tidak terlibat adik-adik. Nah, disitulah terkadang banyak tantangan adik-adik. Ketika kita mau menyatakan suatu kebenaran, ada banyak sekali benturan-benturan yang akan kita hadapi. Terkadang juga ketika kita mau menyatakan suatu kebenaran, bersiaplah untuk kehilangan teman adik-adik. Yang ketiga dan yang terakhir adalah adik-adik, orang yang hidup dalam kebenaran dan senantiasa menyampaikan kebenaran itu kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, layak disebut anak-anak Allah. Dalam drama tadi adik-adik, kebenaran diungkap oleh Anya dan berhasil mengikat Ale, Geral, dan Lady dengan informasi yang benar. Walaupun Oce berusaha diikat dengan kebenaran tersebut, namun ia melepaskan diri. Oce tetap bertahan pada kebenaran yang ia yakini. Nah, mereka yang berpegang teguh pada kebenaran itu adalah layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kebenaran yang mutlak hanya berasal dari Allah. Tidak peduli adik-adik, apakah adik-adik akan kehilangan teman adik-adik saat menyatakan kebenaran, atau siapapun yang menyatakan kebenaran tersebut, mereka disebut anak-anak Allah sebagaimana yang Tuhan inginkan dan kehendaki dalam kehidupan mereka. Adik-adik, kesimpulan khotbah kita pada saat ini adalah kehidupan ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menyatakan kebenaran melalui berbagai cara, kapanpun. Bisa menggunakan gadget kita, smartphone, laptop, komputer, tablet kita, semua media informasi yang kita miliki dan kita kuasai, kiranya itu menjadi sarana penolong bagi kita untuk menyampaikan kebenaran adik-adik. Kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan. Kalau misalnya adik-adik pernah dengar hoax, artinya adalah berita bohong yang sengaja dipublikasikan, sengaja disebarkan, seolah-olah itu merupakan suatu kebenaran adik-adik. Itu sangat menghancurkan adik-adik. Hoax adalah musuh terbesar terciptanya kedamaian di dunia ini adik-adik. Adik-adik bisa tahu, bisa searching di Google,
berapa banyak negara yang hancur karena hoaks, berapa banyak orang yang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, bahkan meninggal karena tuduhan-tuduhan yang akhirnya membuat mereka menderita bahkan menegang nyawa adik-adik. Nggak usah jauh-jauh deh, di negara kita juga banyak kok. Jika adik-adik searching banyak berita di mana ada orang yang dituduh maling helm, maling amplifier dan segala macamnya, sehingga akhirnya masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, mengeroyok korban sehingga akhirnya menegang nyawa. Ketika diklarifikasi dan dicari faktanya, ternyata tidak seperti terjadi kejadiannya adik-adik. Sungguh memilukan adik-adik. Menyampaikan kebenaran memang sulit adik-adik karena banyak tantangannya yang kita alami. Nggak jarang juga kita terbentur dengan kepentingan pribadi. Misalnya karena kenalan baik atau saudara kita melakukan kesalahan, lingkungan sekitar yang terbiasa mentolerir berbagai kesalahan, atau juga lingkungan yang keras dan sulit untuk menyatakan kebenaran. Sebagai contoh kecilnya begini, mungkin adik-adik sudah terbiasa dengan hidup bersih. Kemudian ketika adik-adik melihat warga yang membuang sampah sembarangan, adik-adik sulit karena mungkin di lingkungan adik-adik memang sudah terbiasa melakukan buang sampah sembarangan. Sehingga ketika adik-adik mau hidup bersih, ingin menyatakan kebenaran bahwa membuang sampah itu salah, sulit karena lingkungan sekitar tidak mendukung. Juga misalnya adik-adik di sekolah, mencontek adalah hal yang tidak benar adik-adik. Namun ketika itu sudah menjadi suatu kebiasaan atau hal yang biasa dalam lingkungan sekolah, akhirnya ketika adik-adik mau menyatakan kebenaran bahwa itu tidak baik, sangat sulit karena sekeliling adik-adik memang sudah terbiasa dengan hal itu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya adik-adik. Namun adik-adik ingat bahwa dalam menyatakan kebenarannya pun Tuhan Yesus mengalami hal-hal tersebut adik-adik. Banyak tantangan, rintangan yang Tuhan Yesus hadapi dalam menyatakan kebenaran adik-adik. Namun ia tetap menyampaikan kebenaran itu apapun risikonya untuk menghadirkan kedamaian dan keselamatan. Karena kebenaran itu perlu ditegakkan adik-adik. Jadi adik-adik harus percaya bahwa ketika adik-adik berpegang teguh pada kebenaran, apapun risikonya, tetap jalankan itu setidaknya dimulai dari diri adik-adik masing-masing. Adik-adik tidak menyontek, adik-adik tetap hidup dalam kebersihan, dan adik-adik juga tidak terlibat dalam penyebaran berita-berita yang hoaks. Adik-adik tetap memberikan informasi yang baik kepada kenalan-kenalan adik-adik. Misalnya berita tentang bagaimana kondisi kota Depok ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adik-adik. Bagaimana adik-adik bisa men-share berita-berita yang mengedukasi, yang memberikan pengetahuan bagaimana cara pencegahan yang baik. Misalnya tetap mengikuti protokol kesehatan, hidup bersih, dan tidak berkumpul dalam kerumunan dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang banyak adik-adik. Yang terakhir adik-adik, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang memang benar sebenar-benarnya hanya bersumber dari firman Tuhan, dari Allah sendiri adik-adik. Jadi ketika adik-adik mendengar suatu berita yang belum tentu tahu kebenarannya seperti apa, jangan adik-adik lihat lalu adik-adik meyakini itu adalah suatu kebenaran, tergantung dari siapa yang membagikan berita tersebut, seberapa banyak berita itu disebarkan, dan lain sebagainya. Tidak adik-adik. Kita semua diberikan oleh Roh Kudus untuk masing-masing dari kita mencerna, memfilter masing-masing berita tersebut, memfilter masing-masing keadaan-keadaan yang kita dapatkan dan mau kita sebarkan adik-adik, sehingga kita bisa tahu apakah itu suatu berita yang benar-benar adanya atau hanya hasutan atau hoaks yang membuat keadaan semakin buruk dan menjauhkan negara kita dari kedamaian. Jadi adik-adik, hiduplah dalam kebenaran adik-adik, karena kita adalah anak-anak Allah yang rindu agar bangsa dan negara kita diselamatkan oleh anugerahnya. Maka kita harus siap dan tegar menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus melalui perkataan, pikiran, dan tingkah laku kita sehari-hari di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk kita satu di dalam doa. Puji syukur Bapa, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami Bapa, sehingga kami boleh bangun dengan kesegaran tubuh yang baik. Kami bisa merasakan berkat-berkat-Mu yang boleh
kami rasakan hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur dan memohon berkat melalui ibadah ini. Dan kami masuk ke dalam doa syafaat, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami Bapak. Terima kasih untuk pemerintah, baik yang tertinggi hingga terendah saat ini, khususnya juga para presiden dan wakil presiden, juga para jajaran menteri yang telah berjuang keras untuk membangun negeri kami yang tercinta ini Bapak. Di masa-masa pandemi ini Bapak, kami memohon Bapak agar segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah, tenaga medis, dan semua pihak-pihak, khususnya kami masyarakat ya Bapak, agar bisa menanggapi ini dengan serius sehingga kami boleh menjalankan protokol kesehatan yang telah diarahkan dan kami bisa terhindar dari penyakit ini Bapak. Melihat data statistik yang semakin meningkat hari demi hari Bapak untuk warga yang terjangkit penyakit ini Bapak, kami berdoa Bapak agar mereka boleh disembuhkan dan khususnya vaksin ini boleh segera ditemukan dan bisa menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi kami ya Bapak, khususnya bagi pasien yang terjangkit Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak pandemi akan segera berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti sedia kala ya Bapak. Engkau berkati juga gereja kami Bapak, GPIB Jemaat Immanuel Depok. Terima kasih untuk pemilihan PHMJ yang telah berjalan lancar, kiranya mereka semua bisa menjalankan pelayanan dengan baik dan semuanya boleh terlayani dengan baik ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap majelis, juga unit-unit komisioner, juga kepada pelayan-pelayan Pelkat, juga karyawan gereja hingga sampai ke koster dan outsourcing Bapak. Engkau berkati mereka agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik sehingga semua pelayanan yang dilakukan itu boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Engkau berkati juga pelayanan di Pelkat PT Bapak, khususnya baik kakak layan maupun adik-adik layan kami. Engkau berkati agar pelayanan yang dilakukan di Pelkat PT ini boleh menjadi berkat dan sumber kekuatan iman bagi adik-adik kami yang boleh mendengar, menyaksikan, dan ikut beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Kiranya di setiap minggunya mereka boleh mendapat berkat, mereka boleh mendapat motivasi, semangat, dan pertumbuhan iman yang semakin nyata di dalam Engkau Bapa, dan mereka boleh menjadi regenerasi gereja yang kuat ya Bapa. Dan dalam kehidupan mereka sehari-hari, juga dalam keluarga, khususnya orang tua, mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga dan juga sekeliling mereka Bapa. Engkau berkati orang tua kami, orang tua di klien kami, di masa tua mereka, di dalam segala hal yang mereka lakukan, baik itu sebagai karyawan maupun yang punya usaha, juga sebagai ibu rumah tangga, dan juga baik kami yang sudah tidak memiliki orang tua, yang kami tinggal bersama dengan oma opa kami atau tinggal bersama dengan keluarga kami yang lain. Kau tetap kuatkan kami, kiranya kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang baik, kami boleh menjadi keluarga yang baik, dan orang tua kami juga atau wali orang tua kami boleh memperhatikan kami dengan lebih baik lagi Bapak. Dan semuanya itu dilakukan demi pertumbuhan iman bagi adik-adik klien kami Bapak. Engkau berkati kesehatan kami semuanya Bapak, agar kami boleh beraktivitas dengan baik, orang tua kami boleh bekerja dengan baik, mengurus kami dengan baik, dan adik-adik klien kami boleh bersekolah dengan baik Bapak, walaupun secara online. Dan guru-guru kami juga semua pihak-pihak yang membantu kami untuk bertumbuh dalam bidang kami di sekolah Bapak, itu boleh Engkau berkati. Juga para kakak-kakak lain juga Engkau berkati agar bisa melayani kami dengan baik ya Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapak yang kami panjatkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan bersama dengan orang tua melalui cara di bawah ini. Oke adik-adik, Katia undang bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita memuji Tuhan. Haruslah Yesus sepenuhnya.
Adik-adik, tetaplah hidup dalam kebenaran, berani menyampaikan kebenaran dimanapun adik-adik berada, karena itulah yang Tuhan kehendaki kita sebagai anak-anaknya. Mari adik-adik, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, kita udah selesai nih syuting hari ini. Meskipun kita agak-agak panas nih ya, kepanasan di bawah jembatan ya Kak. Kalian boleh lihat ke arah sebelah sana, kita ada di mana sih? Wow, di sini ada apa? Jembatan Panus. Mungkin adik-adik yang di Depok udah sering lihat ya, Jembatan Panus. Nah, kenapa kita ada di sini? Karena kita mau melihat bangunan-bangunan bersejarah dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI kita. Terus ada siapa aja sih Kak Ezra saat ini yang mendukung kita nih? Ya, di sini juga kita didukung oleh teman-teman atau adik-adik klien kami yang masih ikut di PT, ada juga yang udah CD baru. Iya. Terima kasih untuk bantuannya. Tepuk tangan lu dong. Kameramennya nggak kelihatan ya. Kameramennya nggak kelihatan, nanti terakhir di shoot ya. Oke, kita juga mengucapkan terima kasih nih ya teman-teman ya, khususnya kita didukung penuh ya Kak ya, betul. oleh bisa dilihat Coba. komunitas Ciliwung Panus. Kita boleh berikan tepuk tangan juga dong. Memang luar biasa Ini salah sekali satu penggerak untuk melestarikan kebudayaan Indonesia ya Kak Iya, ya, betul, khususnya di khususnya di Depok. Depok. Juga terima kasih kepada Ibu Meli ya selaku Ketua RT 4 RW 7 yang telah memberikan kita izin nih untuk heboh-heboh nih di tempat ini. Majelis juga ya, Majelis Sektor Majelis Betani ya. GPB Manual Depok juga. Terima kasih, Sektor Bu Betani. Meli. Terima kasih Ci. Oke adik-adik, sekarang kita udah tiba di penghujung rekaman kita nih ya. Ya. Kita saat ini mau mengucapkan sama-sama apa adik-adik ya? Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.